Halo teman-teman semua, welcome to our channel. This is our first time to podcast. Make it, jadi sorry kalau agak-agak kaku dari antara kami. Dan hari ini kami kedatangan tamu spesial, yaitu Bang Daniel. Jadi Bang Daniel ini adalah dosen dari FK di UGM. Jadi kita mau bedah-bedah nih sedikit. Bukan bedah orangnya tentunya, tapi kita bedah dari kisah-kisahnya. Jadi kita dapat banyak ilmu-ilmu dari abang kita ini. Jadi thank you Bang, udah mau datang. Jadi mungkin kita berbagi-bagi sedikit lah ya dengan abang, biar kita ini dapat insight yang baru, apalagi mengenai kolaborasi dan jejaring. Karena kami tahu abang ini lulusan S3 di Belanda gitu. Jadi kami kenal ini dulu di Bandung. Jadi tahu-tahu abang ini udah S2 dan S3 di Belanda gitu. Jadi kami ini mau tahu nih gimana sih kisah perjalanan abang gitu. Kok bisa sampai ke Belanda gitu. Mungkin dari situ sih Bang, dan juga termasuk perkenalan lah sedikit Bang. Ya. Apa langsung aja? Langsung aja. Jadi perkenalan dulu paling ya. Ya, kalau nama saya Daniel, saya biasa kalau di lingkungan UGM biasa dikenalnya Dani. Jadi ya tadi sudah dikenalkan dosen di Fakultas Kedokteran, tapi biasanya nama aslinya itu agak panjang. Jadi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Jadi kalau teman-teman Mas Mbak semua kan dari teknik, nah kita dari Fakultas FKKMK sebutannya. Jadi ya saya banyaknya di kesehatan masyarakatnya. Jadi backgroundnya walaupun ngajar di kedokteran tadi, tapi backgroundnya memang lebih ke sebenarnya nggak kesehatan masyarakat ya, kesehatan lingkungan lah gitu ya. Tapi kita bagian dari prodi kesehatan masyarakat. Jadi kita ada S2 magister prodi kesehatan masyarakat. Nah jadi saya terlibat di situ khususnya di kesehatan lingkungan. Jadi dosen di sini sejak 2021 lah, kurang lebih di zaman-zaman Covid gitu ya. Jadi beres kuliah 2021 langsung masuk ke sini dari Maret 2021 lah. Jadi sampai sekarang udah berapa nih artinya? Udah 4 tahun lah mungkin ya, 4 tahun. Jadi ya mungkin kurang lebih segitu perkenalannya. Jadi silakan mau ditanyakan apapun. Lebih ke apa Bang? Kenapa sih sebenarnya abang jadi dari ITB dulu kan Bang? Nah tahu-tahu ini udah S2 dan S3 dan dengan bidang yang lumayan jauh gitu. Dan mungkin kisahnya dari situ Bang. S3 di Belanda gimana Bang? Kenapa bisa ke sana gitu? Wah, ini baru pertama kali juga cerita di forum kayak gini. Tapi kalau orang-orang dekat itu udah biasa. Tapi kalau nah ini ceritanya panjang ya. Jadi dulu S1 saya itu kimia FMIPA ITB gitu ya, kimia FMIPA. Lalu kemudian waktu skripsi itu penelitian tentang kayak semacam membuat sensor untuk deteksi logam berat di air, gitu, buat sensor. Nah, gitu. Lalu kemudian jadi kita buat sensor, kemudian deteksi, saya lupa logam apa gitu ya di air, konsentrasinya seberapa dan segala macam. Nah dari situ mulai tertarik ilmu lingkungan gitu ya. Nah kalau dimundur ke belakang lagi, semakin tertariknya itu dari mana? Ini kan dulu tadi sudah disebutkan sama Mas Mike kalau kami kenal di Bandung gitu ya. Dulu kan kampusnya di daerah, kalau daerah Bandung itu daerah Dayakolot ya namanya. Iya. Daerah Dayakolot. Jadi saya sering main ke arah situ, ke arah Telkom itu daerah Dayakolot, sering main ke situ. Itu kalau diperhatikan itu kan sekelilingnya itu kawasan pabrik ya, pabrik tekstil, ada pabrik coklat juga kalau nggak salah. Itu baunya menyengat banget coklatnya itu. Nah, jadi dari situ tuh yang menarik adalah sering kalau saya lewat situ selokannya tuh berwarna merah. Jadi selokan daerah sekitar Dayakolot itu merah dari limbah tekstil mungkin gitu ya. Jadi dari situ mulai ada ketertarikan sama ilmu lingkungan. Selain tadi skripsinya memang sudah terkait sama ilmu lingkungan juga gitu ya. Dari situ akhirnya saya 2008 ya, sebelum beresnya 2012. Nah itu disitu tertarik lingkungan dan segala macam. Jadi singkat cerita, carilah jurusan ilmu lingkungan yang terkait lingkungan, teknik lingkungan atau ilmu lingkungan. Nah jadi S2-nya waktu itu dapat, saya mulai dari 2013, kurang lebih setahun sesudah saya lulus, itu dapat di kampus namanya IHE Delft. Jadi Institute for Higher Education, itu spesial memang ke ilmu air dan lingkungan. Jadi waktu itu lanjut kuliah ke sana gitu. Nah lalu kemudian pas sudah beres S2,
waktu itu ya karena ilmunya lingkungan, jadi spesialisasinya memang environmental science gitu. Jadi kita belajar soal pencemaran udara, air, tanah, limbah dan segala macam gitu ya. Tapi kemudian yang sesudah pulang dari situ makin tertarik lah sama ilmu lingkungan. Nah, makin tertariknya lagi itu waktu waktu itu saya tesis, kami dapat proyek kolaborasi bareng dari kampus saya di Belanda dengan ada satu institut di Swiss gitu ya. Nah, lalu kemudian penelitian itu di Nepal. Jadi dari situ selama kurang lebih mungkin 3 bulan gitu ya, kita ngambil data ke Nepal, masuk ke gunung-gunung, kita ngambil data kualitas air, ada tim juga yang melakukan wawancara ke penduduk dan segala macam. Dari situ mulai timbul ketertarikan sama isu air lagi, makin dalam nih, karena topik tesisnya terkait itu. Nah, udah singkat cerita sesudah beres S2 2000 berapa tuh ya, 2015, akhirnya mulai makin tertarik, nah langsung mau lanjutin topik yang sama. Dari tesis, kemudian nyari kampus, nyari beasiswa dan segala macam, akhirnya dapat di TU Delft di Belanda. Jadi itu dia kampusnya di kota yang sama dengan kampus S2 saya gitu ya, tapi dia kampus yang lebih besar gitu, jadi dapat beasiswa di situ dan mulai start itu 2016 artinya. Pokoknya jedanya setahun itu, jadinya setahun dapat beasiswa dan segala macam, nyari beasiswa dapat dari LPDP gitu kan, jadi langsung lanjut 2016, beresnya 2021 Februari lah gitu. Jadi dari situ makin masuk nih kan ke ilmu lingkungan, terutama ke kualitas air. Ini sangat menarik nih dari cerita Mas Daniel ini, sangat menarik. Bahwasanya di mana dulu risetnya tentang lingkungan dan pasti melibatkan banyak orang, dari peneliti, ada kerjasama dengan sampai ke Nepal gitu ya. Gimana sih cara kita untuk berkolaborasi dengan orang-orang yang belum kita kenal sebelumnya, dan itu pasti kan agak sedikit lebih susah ya, karena kan kita harus membangun kepercayaan juga kepada mereka. Bagaimana sih menurut Mas Dani gitu? Ya, kolaborasi sebenarnya mungkin mundur dulu ke belakang. Saya sebenarnya tipikal orang yang agak sungkan sebenarnya. Jadi kadang bingung gitu ya, Tapi kemudian semua tuh berubah itu, saya pikir banyak perubahan dalam hal membangun hubungan itu waktu saya S2. Jadi waktu saya S2, tadi kan saya bilang saya project di kolaborasi dengan Swiss, kemudian kita ke Nepal. Kemudian pada waktu saya ingat sekali, waktu saya kunjungan ke Swiss. Jadi kan kami spend 6 bulan untuk tesis, 3 bulannya di Nepal ngambil data, 3 bulan tuh di Swiss gitu ya. Jadi waktu saya di Swiss, taruhlah di 2 minggu pertama mungkin kurang lebih. Jadi kantor kami gitu ya, di kantor kami, lalu kemudian saya dikasih flat di samping kantor, di dekat flat. Jadi saya sering makan siang pulang. Pas lagi break makan siang. Jadi nggak makan di kantin karena kantinnya mahal banget. Jadi Swiss itu negara paling mahal. Saya tinggal di kota Zurich, itu kota paling mahal di daratan Eropa gitu ya. Jadi mahal kalau saya harus di kantin gitu kan. Ya walaupun saya dikasih gaji juga, cuma saya mikir kok makan segini mahal ini gitu ya. Dibandingkan Belanda pun dia masih mahal 2 kali lipat atau 1,5 kali lipat. Jadi saya sering pulang ke flat. Tapi sekali waktu supervisor saya itu dia ngomong kayak gini. Itu yang mengubah mindset saya. Dia ngomong kayak gini, Daniel, kenapa kamu sering makan siang pulang? Kenapa nggak di sini makan sama yang lain? Kemudian saya bilang, mahal di situ, saya males gitu, mahal. Tapi sebenarnya yang paling ini adalah saya tuh itu alasan benar. Tapi sebenarnya sesudah saya pikir-pikir, alasan utamanya males aja di situ gabung sama yang lain karena belum kenal gitu kan ya, belum kenal, lingkungan juga benar-benar baru gitu kan. Jadi ini siapa? Jadi males aja. Jadi kan flat kan dekat gitu, pulang aja. Nah jadi, tapi kemudian dia kasih satu yang menarik. Dia bilang gini, Daniel, kamu tahu nggak, orang-orang itu, terutama departemen kita sebagian besar gitu ya, departemen kita tuh pengen tahu ceritamu seperti apa. Kamu kan datang dari Indonesia, dibilang kamu orang pertama yang datang ke sini, orang Indonesia yang pertama datang ke sini. Jadi sesudah saya tuh ada junior yang ambil topik yang sama juga, program yang sama, tapi kayaknya saya orang pertama Indonesia di situ. Jadi dia bilang di departemen itu, dia bilang kamu orang Indonesia pertama di sini, jadi kami yang lain tuh mau dengar ceritamu, kenapa nggak gabung. Dan dari situ tuh mindsetnya berubah. Bener ya. Jadi singkat cerita, sesudah dia ngomong kayak gitu,
saya sediain makanan saya pagi-pagi, saya bawa ke kantor gitu ya. Baru saya kebetulan di pantry-nya departemen kami kayak ada microwave juga kan. Jadi saya panasin di situ, kemudian saya gabung ke yang lain untuk makan siang bareng di kantin. Karena mereka kan ada yang bawa bekal gitu ya, tapi kadang-kadang mereka kebanyakan beli di situ juga gitu kan. Dari situ mulai mindset berubah gitu. Kalau sebenarnya orang tuh juga mau tahu tentang kita tuh seperti apa. Nah, dari situ mulai sering gitu ya, dari situ mulai terbiasa bangun hubungan. Nah kemudian buat saya itu satu milestone lah, satu batu loncatan fase baru dalam hidup. Wah ya saya harus lebih open sama orang lain. Nah tapi kemudian mulai open lagi itu mungkin pas S3 lah. Lebih open lagi pas S3 karena mau nggak mau kita harus collab dengan orang gitu ya. Collab dengan orang, lalu kemudian misalkan waktu itu saya ngambil data itu riset di Palu sama di Sumba Timur di NTT. Palu itu Sulawesi Tengah ya kalau nggak salah. Nah, jadi, itu juga kolaborator baru. Jadi saya nggak kenal. Sebenarnya ini jadi tantangan. Tantangannya adalah saya itu bukan backgroundnya orang air dan sanitasi gitu ya. Jadi kan dulu S1 saya kan kimia, jadi S2 saya juga di luar negeri gitu kan. Jadi saya nggak punya banyak kenalan soal air dan sanitasi di Indonesia. Padahal itu kan pemainnya banyak lah di sini. NGO-nya banyak, pemerintah juga concern juga. Jadi pemainnya itu banyak. Tapi karena saya nggak dari sini, jadi saya nggak punya networking, saya nggak punya apa-apa dan segala macam. Nah, tapi jadi saya mencari daerah lokasi itu juga bingung mau nyari kemana. Nah, tapi kemudian singkat cerita, tapi sebelum saya ngambil data di tahun ke 2,5 lah kurang lebih sesudah saya, atau tahun kedua saya lupa saya ngambil data. Nah tapi di tahun pertama itu saya datang ke satu conference dan conference itu ada di Afrika gitu ya. Saya pertama kali itu ke Afrika dari conference itu, dan conference itu tuh kelanjutan dari topik sesi saya. Jadi tadi nyambung dari pertanyaan Mas bagaimana membangun hubungan kepercayaan. Nah itu jadi feeling saya sepertinya apa yang saya kerjakan selama tesis disukai sama supervisor pembimbing S2 saya. Jadi walaupun, dan dia tahu kan saya lagi S3 di Belanda, jadi walaupun sudah selesai proyeknya udah 1 tahun lebih, ya masih kontak-kontakan sih kadang-kadang gitu ya, tapi kan 1 tahun nggak collab lagi segala macam. Dia bilang, Daniel, saya kirim kamu deh presentasi di sana. Nah jadi ya udah singkat cerita saya ke Afrika, nah di situ ketemu dengan orang Indonesia. Di situ ketemu dengan orang Indonesia yang saya juga bingung kenapa orang Indonesia di tempat ini. Ada orang Indonesia gitu ya, kenalan ada dari perwakilan dari World Bank Indonesia, ada dari Kementerian PU, ada dari Bappenas juga di situ. Nah, jadi dari situ baru saya kenal dengan satu orang. Saya kenal dengan satu orang yang sampai sekarang masih hubungan baik gitu ya, dan itu yang jadi titik mula lah ya. Saya masuk ke tadi networking para praktisi atau para expert di bidang air sanitasi di Indonesia. Jadi dia yang bawa saya masuk ke dalam. Jadi dia kenalin, ini ada satu mahasiswa nih dari Belanda lagi penelitian S3 bla bla bla. Nah, saya itu dari situ baru saya mulai kenal. Oh, ini nih NGO-nya pemainnya siapa aja. Nah, dari situlah baru tadi saya mulai tahu pemainnya siapa, dan itu yang saya coba hubungi untuk tadi jadi lokasi riset di S3 saya di tahun kedua. Saya ngambil data di Palu dan di Sumba Timur tadi. Jadi memang perlu satu titik kontak untuk yang kemudian mau masuk ke dalam. Dan kabar menariknya adalah orang yang bawa saya masuk ke dalam ini sekarang dia lagi ngambil S3 di Unpad dan saya jadi pembimbingnya. Walaupun dia jauh lebih senior dari saya, pengalamannya jauh lebih banyak, tapi dia S3-nya baru start tahun ini. Jadi tahun lalu. Tahun lalu ya, saya lupa. Jadi saya sekarang jadi pembimbing S3-nya jarak jauh dari UGM. Nah, salah satu pembimbingnya. Nah, jadi kayak gitu sih. Jadi memang saya setuju banget networking itu penting. Nah, saya nyambung lagi dari yang tadi lagi. Dari topik S2 saya, itu penting kita bangun kepercayaan dengan mereka juga tahu kualitas kita seperti apa. Nah, sampai sekarang saya masih berhubungan baik bahkan dengan pembimbing S2 saya. Jadi waktu saya misalkan sidang S3, dia salah satu penguji, saya dosen nulis jurnal biasanya kan ya. Jurnal internasional pertama saya itu kolaborasi saya dengan pembimbing S2 saya. Jadi saya ajak dia join. Nah, bahkan yang terbaru sekarang saya punya mahasiswa S3, dia lagi nulis jurnal. Baru minggu lalu saya minta ke pembimbing S2 saya, bisa nggak kamu terlibat di penulisan jurnal mahasiswa S3 saya? Dia bilang, oke, mau silakan. Nah, jadi sampai sekarang tuh hubungan masih ada.
Tetapi dasarnya itu memang kepercayaan dan kita juga kasih yang terbaik lah sama mereka gitu ya. Kita kasih yang terbaik sama mereka, mereka tahu kualitas kita seperti apa. Jadi ya hubungan lancar-lancar terus sampai sekarang. Walaupun ya kadang kita juga harus tahu kalau misalkan kita ada sesuatu hal yang mungkin kita nggak kasih hal yang terbaik gitu ya atau gimana, kita jangan sungkan untuk ngomong sorry gitu ke mereka gitu. Saya ingat waktu saya pernah waktu saya S2 itu juga jadi milestone. Pokoknya S2 tuh banyak inilah pada waktu zaman tesis. Saya pernah melakukan satu kesalahan email ke pembimbing S2 saya yang lain. Jadi saya punya beberapa pembimbing S2 dengan sederhana, bagi kita sederhana. Saya tidak menyatakan kata please di email. Please. Jadi waktu itu kayaknya saya minta data. Jadi saya tulis dalam bahasa Inggris, can you send me this file atau apa gitu, kalau nggak salah gitu ya. Kemudian dia balas email ke saya, ini not polite, dia bilang kayak gitu. Harusnya pakai please, kalau kita bicara kan tolong, gitu kan. Bisakah Anda tolong? Dulu kan ya nggak terbiasa lah mungkin ya. Dulu juga kita di kuliah nggak ada. Kalau sekarang kan ada tata krama ngirim email ke dosen. Kalau dulu kan kita ya mungkin lebih lebih ini kan ya sembarang gitu. Jadi cuma gara-gara kata please jadi dia tersinggung. Dari situ akhirnya saya minta maaf. Oh sorry, saya bilang saya nggak punya kata-kata itu di Indonesia. Walaupun benar juga kalau dipikir ada juga kata tolong gitu ya. Tapi ya udah. Tapi itu jadi satu kerikil lah yang kemudian jadi perubah apa ya, ngerubah banyak gitu ya. Jadi kalau saya ngirim email juga hati-hati, banyak kata please-nya, banyak kata thank you-nya. Kalau kita minta tolong misalkan bahasa yang lebih polite lah, misalkan kalau di bahasa Inggris kan kita sebutnya can I have your favor to be my supervisor lah atau apa gitu. Jadi bahasanya lebih polite. Nah, itu jadi tata krama, jadi selain kepercayaan, kualitas, nah itu juga perlu juga untuk jaga tata krama dalam hubungan itu perlu juga gitu, supaya mereka nggak merasa apa ya, mereka merasa dihargai lah intinya. Nah itu sih, jadi ya kurang lebih kayak gitu. Banyak sih cerita networking. Oke bang, kayak jadi kan perjalanan abang ini udah sangat apa ya, panjang dan kompleks juga sih ya, dari S1, S2 sampai S3, dan udah banyak ketemu sama networking yang dari berbagai macam orang, karakteristik dan bagaimana gitu kan. Itu dari abang kembali lagi ke Indonesia dan sekarang udah bertahan 4 tahun ya di Indonesia, itu masih ada nggak komunikasi sama mereka gitu bang? Semua yang saya pernah hubungi, terutama terlibat dalam riset atau penulisan jurnal sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih, dan hubungannya itu bagus. Yang paling baru hari ini aja, hari ini. Jadi ada satu hibah dari universitas yang kita butuh partner luar negeri gitu ya. Kemarin karena deadline-nya minggu depan juga, dan saya baru mulai nulis proposalnya baru kemarin gitu ya. Kemarin baru saya terpikir, aduh siapa nih mitra luar negeri. Jadi saya coba ke mitra saya yang lain dari Australia. Dan kami terlibat penelitian sudah 2 tahun lalu lah di sini, dan itu baru kenal juga kurang lebih 2 tahun lalu lah baru kenal dia. Tapi pernah ketemu personal di beberapa conference. Apa saya sudah kenal itu lewat email, sudah project bareng ya, ketemu beberapa kali gitu ya, dan juga terlibat bareng kan. Jadi ya udah, saya kirim email juga ke dia, misalkan kemarin saya butuh ini nih. Nah kemudian yang kagetnya deg-degannya adalah dia kemarin email otomatis balasan bahwa dia sedang liburan sampai 13 Oktober. Waduh gimana nih. Tapi ya mungkin dia baca email juga ya, baru tadi pagi dia kirim, oke Daniel, saya mau terlibat untuk dalam proyek ini gitu. Jadi ya kadang seperti itu. Sampai sekarang sih masih hubungan sangat baik, walaupun kadang ini tips yang hal yang lain saya kerjakan juga adalah kita perlu honest juga lah, jujur dalam apa yang mau kita kerjakan. Contoh yang paling simpel aja, ini kan karena dari kampus dananya kecil, jadi saya sudah waktu saya kirim kemarin email ke dia, saya bilang ini dananya kecil, kita nggak bisa kasih honor, jadi saya bilang saya paham, karena kan orang luar negeri itu semua based honor ya, jadi kamu bilang 2 jam ada honornya itu, jadi dalam riset itu selalu ada. Kalau mereka nggak ada honor dalam project agak sungkan gitu ya, karena kan mereka based on itu pendapatan mereka. Tapi ya saya bilang aja dananya kecil, saya nggak bisa kasih honor, jadi mungkin kamu terlibatnya minimalis sekali, saya juga paham gitu ya.
Jadi saya tulis I understand if your contribution is very limited, kayak gitu lah ya. Kemudian ya, tapi saya minta ya kamu paling terlibat banyak di penulisan jurnal aja. Jadi udah oke, nggak masalah, fine dengan itu. Nah jadi kadang juga kita perlu apa ya? Saya membangun budaya seperti itu, Anes. Gitu. Jadi kadang ya intinya nggak kita juga nggak terlalu janjikan muluk-muluk gitu ya. Saya juga sering misalkan ini yang terbaru juga minggu ini kami kirim minta pembicara dari Kementerian Kesehatan misalkan untuk ngisi kuliah tamu gitu ya. Ngisi kuliah apa ya, saya bilang juga di awal ini kita ada honor tapi standar honor ngajar, bukan honor yang kalau webinar kan mungkin di atas 1 juta atau berapa gitu ya. Saya bilang ini honornya nggak banyak sesuai standar memang kuliah pada umumnya gitu ya. Saya juga nggak tahu berapa standar. Jadi ya gitu aja di awal. Jadi supaya enak juga gitu. Jadi kita jangan kasih mereka ekspektasi yang tinggi juga ke kita. Nah, mereka juga tahu. Jadi sama-sama enak pada akhirnya. Transparansi. Iya, transparan juga perlu gitu. Jadi ya fleksibel juga perlu juga. Jadi kadang-kadang ya pokoknya hari-hari ini saya lagi banyak ini juga bangun networking juga. Jadi kayak tadi kuliah tamu saya misalkan baru balas email, saya belum bisa misalkan apa praktisi yang kita undang ngajari kita, dia misalkan chat, aduh saya masih belum bisa kasih PPT hari ini apa sesuai deadline misalkan. Ya saya bilang ya udah nggak apa-apa lah, pas H-1 atau bahkan pas kuliah pun nggak apa-apa, nanti kita tinggal sebar ke studennya kan nggak apa. Jadi kadang-kadang kita butuh fleksibilitas juga ya, perlu inilah deal-dealan yang enak gimana juga sama. Jadi nggak ada yang kaku-kaku banget, nah itu perlu juga sih. Iya. Gitu. Terus harus seimbang ya, Mbak. Ya. Nah, mungkin ini cerita Mas ini banyak banget ya, dari kolaborasi dengan orang yang belum pernah kenal, kemudian orang yang kenal terus tetap Mas maintain untuk koneksinya di jaringnya. Mungkin dari Mas ada tips and trick nih bagi kita yang mungkin masih usia masih 20-an, itu kan kayak baru mengenal dunia luar gitu ya, belum pernah ngobrol dengan orang yang baru gitu. Gimana kita supaya mulainya supaya kita nggak malu-malu gitu, mungkin ada tips and tricksnya gitu. Gimana? Ya. Penutup lah Pak. Iya. Penutupnya lah. Nah ini ada cerita menarik juga. Gini, sesudah karena saya kuliah S1 di Indonesia gitu ya, dan saya juga ngajar banyak di sini gitu ya. Kemudian saya sempat di luar negeri lama gitu ya. Memang budaya kita tuh memang agak malu-malu. Itu nggak bisa dipungkiri. Ini aja jadi jokes waktu saya di Belanda, orang Indonesia kalau kuliah suka duduk di belakang. Di belakang. Gitu ya. Jadi karena memang budaya kita seperti itu, memang budaya kecenderungan kita memang budayanya agak sedikit pasif, sungkan gitu ya. Walaupun memang dengan semakin bertambahnya apa ya sosial media, pendidikan itu makin, menurut saya orang Indonesia makin berani, terutama kalau mereka terpapar dengan pendidikan luar negeri dan segala macam, itu makin berani. Jadi saya pikir progresnya kita inilah bagus lah gitu ya. Walaupun mungkin butuh waktu lama sampai kita bisa membuat orang untuk berani gitu lah. Jadi ya itu semuanya awalnya mulai ya karena kuliah ke luar negeri sih. Jadi perubahan mindset dan budaya itu yang membuat saya jadi kayak nggak sungkan juga hubungi orang gitu. Contoh yang paling simpel aja, misalkan dulu tuh saya pernah, jadi waktu saya lagi kuliah S3, saya kayak nggak tahu malu, saya minta data dari peneliti banyak orang. Saya minta data mentahnya mereka karena saya pengen buat jurnal dari situ. Tapi kan saya nggak punya data. Jadi saya bilang, oh ini ada yang penelitian di mana lah, di negara Afrika mana, di Asia mana. Jadi saya bingung, akhirnya kemudian supervisor saya dia bilang, kamu minta data dari mereka. Sedangkan budaya kita kan, aduh ini kok data mereka. Kalau jadi sampai sekarang pun kalau kalian minta data mentah ke orang Indonesia belum tentu sedikit yang mau kasih. Karena buat mereka saya sudah capek-capek ngambil. Saya ya ngapain saya kasih data ke kamu? Itu nggak usah itu. Kementerian juga kayak gitu, setengah mati. Minta data mentahnya ya. Kalau laporannya gampang, banyak ya. Tapi data mentahnya itu setengah mati. Tapi waktu itu supervisor saya bilang minta aja. Coba. Akhirnya saya kirim email dan kayaknya hampir semua dari yang saya minta itu balas. Ada yang udah profesor besar gitu ya, terkenal dan segala macam. Ada yang mungkin udah nggak bermain di akademik lagi, udah profesional gitu ya. Tapi mereka hampir semuanya balas. Tapi itu awal mulanya menurut saya karena tadi budaya di luar negeri yang memang membuat kita tuh nggak sungkan untuk menyampaikan pendapat. Gitu. Jadi dianggap misalnya kan juga semuanya setara. Gitu kan kalau kalian kuliah punya kesempatan ke luar negeri, kita nggak terlalu ada gap lah antara
mahasiswa dan dosen ya tetap menghormati, tetapi ya kita bisa ngopi bareng, antri bareng. Ya kan kalau kita antri di sini kamu lihat ada dosen, "Wih, Pak silakan Pak." Ini kan biasa. Antri pagi-pagi. Jadi semua itu dianggap untuk hal-hal yang seperti itu semuanya biasa. Jadi itu yang budaya seperti itu yang membuat kita jadi berani. Saya punya cerita yang menarik nih, yang paling baru nih. Misalkan saya ngajar di kelas sekitar kelas besar bulan berapa nih? Sekarang bulan 9 kalau nggak salah ya, bulan 9 kelas besar mahasiswa S2. Untuk merangsang mereka bertanya, saya taruh bembeng di depan. Jadi saya taruh bembeng di depan. Siapa yang tanya saya kasih bembeng. Setelah panjang sesi 1 jam berapa? 40 menit gitu ya, kurang lebih. Itu saya keluarkan bembeng 4 kalau nggak salah. Sedangkan dari sekian online itu ada berapa 2 yang tanya kayaknya online, tapi dari sekian yang hadir sekarang karena ruangannya nggak cukup, jadi kita bagi dia taruhlah 50 orang yang ada di situ, cuma ada 4 yang bertanya kurang lebih. Jadi padahal saya suka orang yang lebih enak diskusi, mereka kasih Pak gimana kalau kayak gini udah enak. Nah jadi merubah budaya itu memang susah dan itu butuh bertahun-tahun merubah budaya. Gak kayak di luar negeri tadi yang saya bilang, sudah berpikir semuanya setara, asal kamu nggak melakukan kesalahan ya fine-fine aja gitu kan ya, dan tetap menghormati. Jadi semuanya setara. Jadi budaya itu yang mungkin perlu. Jadi kalau saran saya sih untuk yang masih ini adalah perlu berpikir ya jangan sungkan aja. Semua manusia itu sama manusia. Dia tidak lebih istimewa karena posisinya, karena usianya, tetap kita respekin semua orang. Latar belakang dia apapun, pendidikan dia, posisi dia kita respekin, tetapi jangan sungkan untuk meng-approach duluan, terutama kalau bukan untuk sesuatu yang buruk ya, untuk sesuatu yang baik, jangan sungkan gitu. Jadi dari situlah tadi ya, semua hal itu tadi yang membuat saya berani, saya approach siapapun, profesor siapapun, saya berani aja. Bahkan yang misalkan yang terbaru lagi, saya baru kenal satu profesor misalkan dari Inggris terkenal misalnya, saya belum pernah ketemu dia, tapi kemudian saya iseng, ini baru sekitar bulan 5, bulan 6 gitu, saya email ke dia, saya bilang, boleh nggak kita itu baru kenal di acara di Filipina, saya kenalan sesudah acara, saya bisa nggak saya minta data gimana cara perhitungan metode kamu. Jadi saya pengen terapin metode dia di Indonesia. Padahal kan yang buat metode dia, yang ngitung dia, tapi saya minta gitu, tapi dia kemudian dia kasih. Karena jadi itu juga kadang perlu feedback yang seperti itu. Jadi saya pikir kalau misalkan merubah budaya ini, kalau kita kadang generasi muda pengen seperti itu, tapi kalau feedback dari orang-orang lain nggak bagus, ya kadang kan jadi sungkan juga buat kita. Tapi karena sudah perubahan, tapi kalau di luar negeri kan culture itu sudah benar-benar berubah, jadi feedback kita juga enak, mereka dapat feedback dan membuat kita jadi berani juga kan. Jadi dari hal-hal seperti itu yang membuat kita jadi nggak sungkan, berani dan segala macam. Nah itu yang masih memang jadi perlu banyak perubahan lah di Indonesia. Cuma mungkin cara yang paling simpel adalah kalau kalian ya jangan sungkan. Kemudian kalau kalian sudah punya posisi yang bagus juga, sudah senior dan segala macam, ya perlakukan hal yang sama ke juniormu. Jadi merubah budaya di tempat kalian bekerja supaya tadi lebih terbuka, lebih open minded, bahkan nggak sungkan untuk koreksi kalau salah, gitu ya. Ini ada yang salah nih teorinya dan segala macam. Ya kayak gitu aja. Jadi budayakan ya tadi, dan juga jangan sakit hati kalau ditegur gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu mulai dari inilah, dari sekarang, nanti pada waktu besar pada waktu udah senior segala macam, jadi nggak sungkan juga. Saya sebagai dosen juga saya nggak sungkan ngomong sorry kalau salah. Saya ingat yang paling baru kami pernah minggu lalu kalau nggak salah bimbingan lewat Zoom gitu ya. Ada mahasiswa saya presentasi proposalnya gini-gini, kemudian saya bilang saya bilang kok kayak gini salah dan segala macam gitu ya. Tapi kemudian di tengah jalan saya lagi ngomong itu saya sadar, bentar, ini kayaknya saya yang salah. Jadi saya bilang, sorry, saya salah. Yang kamu sebut tadi, coba ulangnya. Jadi saya salah paham dengan apa yang saya bilang, dan saya langsung bilang ini salah. Padahal karena saya salah paham. Tapi ya udah, sudah saya baru sadar itu, baru saya sadar diri, oh iya sorry, saya salah paham. Tolong menjelaskan lagi dan segala macam. Jadi kita juga nggak perlu, kalau salah ya nggak perlu sungkan ngomong salah. Saya salah juga. Itu bukan ngomong sorry, itu bukan sesuatu yang, tapi itu dibiasakan. Saya bahkan kirim email sekalipun, baru tadi misalkan saya kirim ke orang ke Jepang, mereka minta data tapi terlambat, ya saya biasakan untuk saya ngomong sorry, I'm so sorry to give a late response kayak gitu-gitu, dan masih ada yang kurang. Jadi biasakan, buat saya itu bukan sesuatu yang sukar untuk ngomong terima kasih, tolong, sorry, itu bukan sesuatu yang susah, bukan sesuatu yang sulit gitu. Jadi nah budaya seperti itu yang mungkin kalian bisa lakukan, jadi junior kalian juga bisa alami hal yang sama gitu.
Oke. Udah berapa jam nih? Aman nih. Iya. Oke, kayaknya ini video kita udah lumayan panjang, jadi mungkin thank you Bang. Udah banyak banget insight yang kita dapat nih dari kisah-kisah Abang, dari mungkin kisah-kisahnya Abang, cerita-ceritanya Abang, wih, sangat menginspirasi. Jadi tontonlah channel ini, pasti isinya jamin pasti daging semua lah. Ya, oke. Itu aja dulu. Terima kasih Bang Daniel. Oke, kita tutup channel ini. Bye bye.